Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan memaparkan paper saya, yaitu dengan tradisi perceraian suku Osing dalam pandangan masyarakat adat. Pertama, kita akan membahas tentang konflik. Apa sih itu konflik? Konflik itu merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, karena konflik merupakan bagian yang berdasar atau yang mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. Namun, dengan adanya konflik tersebut, bukan berarti kita untuk menghindarinya, tetapi kita harus menghadapi dan menanganinya serta diselesaikan oleh kita sendiri. Baik posisinya sebagai para pihak yang terkonflik, maupun sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam konflik, tetapi mereka berusaha membantu pihak yang terlibat supaya pihak yang berkonflik damai dan rukun kembali. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum adat. Nah, di hukum adat ini, hukum yang adat itu sebagai sebuah sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketanya. Dalam hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Maka dari keunikan tersebut, dengan cara keunikan dan cara penyelesaian tersebut, membuat para peneliti ingin meneliti mediasi perkara tersebut. Contoh saya dari paper ini, saya meneliti mediasi perkara penceraian dalam hukum adat pada suku Osing di Banyuwangi. Nah, pada masyarakat adat ini memiliki tradisi penyelesaian sengketa tersendiri. Tradisi ini didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan atau komunal, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud di sini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban, tetapi damai bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, tradisi itulah peneliti tertarik untuk meneliti tentang mediasi perkara perceraian dalam adat atau studi kasus suku Osing di desa Kemiren, Kecamatan Glegak, Kabupaten Banyuwangi. Oke, dari data penelitian ini terdiri dari temuan hasil wawancara dengan informan secara langsung yang bersangkutan. Di antaranya ada ketua adat, sesepuh sebagai mediator adatnya, dan orang yang sudah pernah bercerai. Adapun perceraian menurut suku Osing di desa Kemiren adalah suatu hal tabu, sehingga di sana jarang sekali terjadi perceraian. Jika memang mengharuskan bercerai, maka masyarakat adat menjadi pihak yang dimana mereka akan mengutamakan jalan perdamaian terlebih dahulu. Karena jika terjadi perceraian dalam masyarakat adat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi status sosial di mata masyarakat. Selain status sosial, mereka juga dinilai jelek oleh masyarakat, mereka juga akan merasa asing di desa tersebut. Karena mereka merasa hidup dalam suatu perkumpulan yang mana perkumpulan itu memiliki hubungan perkawinan yang utuh, tidak pernah bercerai. Dia yang bercerai adalah seseorang yang telah gagal merajut rumah tangganya, sehingga mereka yang bercerai akan merasa aneh dan asing ketika berada di sekitar masyarakat yang memiliki kehidupan yang begitu harmonis dalam sebuah hubungan atau ikatan perkawinan. Apabila memang menurut keadaan serta kenyataan yang dimana perceraian terjadi itu demi kepentingan, bukan untuk suami atau istri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan juga demi kepentingan seluruh masyarakat, maka perbuatan itu dapat dilaksanakan. Perceraian dapat dibenarkan dalam masyarakat adat Osing, yaitu perceraian yang diakibatkan karena istri tidak dapat memberikan keturunan, dan ada juga karena suami yang pergi yang tidak pernah kembali lagi dan juga tidak memberikan kabar sama sekali, karena banyak suami yang bekerja di Bali, dan biasanya kalau suami sudah lama tidak pulang dan tidak memberikan kabar sama sekali, maka masyarakat di sana beranggapan bahwa suami tersebut sudah memiliki wanita lain di sana. Nah, dalam masyarakat adat suku Osing, ketika terjadi perceraian, maka itu mereka menyelesaikannya secara hukum adat. Karena dalam setiap hukum adat memiliki pola penyelesaiannya tersendiri ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat suku Osing di desa Kemiren, kalau ada perceraian itu jarang atau hampir tidak ada yang mengurus masalahnya ke pengadilan, karena mereka masih berpegang teguh pada pedoman bahwa hukum adat selamanya tersirat dan tidak pernah tersurat, sehingga semua masalah yang terjadi dalam hukum adat akan diselesaikan dengan cara adat tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang tradisi perceraian suku Osing.
Berdasarkan hasil analisa data, terdapat ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama, model mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada suku Osing. Yang pertama, pihak yang menginginkan perceraian maka mendatangkan keluarga masing-masing, baik suami dan istri, dan meminta bantuan kepada sesepuh adat. Dan yang kedua, pihak yang menginginkan cerai harus mengutarakan tujuan dan alasannya untuk bercerai. Terus yang ketiga, ketua adat memberikan nasihat dan mencarikan solusi yang terbaik. Yang kedua, adapun tokoh adat Osing yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian adalah sesepuh adatnya, bukan dari ketua adat. Sesepuh adat memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi berlangsung dan memberikan nasihat-nasihat dan mencarikan solusi. Dan sesepuh adat juga berperan untuk mengumumkan hasil mediasi kepada masyarakat bahwa keluarga tersebut sudah bercerai. Jadi untuk sarannya, dari saya, kebanyakan masyarakat modern menganggap bahwa faktor penceraian adalah masalah rendah pendidikan dan juga faktor ekonomi. Jadi marilah kita melihat ke belakang pada masyarakat adat yang jarang sekali terjadi penceraian. Padahal mereka juga jarang sekali yang berpendidikan, bahkan ekonomi yang pas-pasan. Jadi kita sebagai masyarakat modern harus memiliki pegangan yang kuat agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik dan tidak sampai berakibat keikatan keluarga. Jadi itulah paper saya tentang tradisi perceraian di suku Osing. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.